Ya, salam, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Grace yang memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Grace. Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Yayan hadir. Siregar hadir. Dino hadir. Ya, semuanya hadir ya pagi ini ya. Kita akan masuk ke materi kita. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau bertanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Bagus. Ternyata masih ingat dengan materi minggu lalu, yaitu tentang talenta. Karunia talenta yang dianugerahkan oleh Allah ya. Sekarang kita akan membahas, materi kita pagi ini akan membahas yaitu bahaya kerusakan alam. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud kerusakan alam? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya. Kerusakan alam adalah penurunan kualitas lingkungan dan jadi gundul. Terima kasih Depi. Jangka panjang kerusakan alam itu bagi makhluk hidup apa aja? Oh ya, Yayan. Bisa mendapatkan air minum, dan yang kedua udara menjadi kotor, yang ketiga menimbulkan penyakit. Terima kasih Yayan untuk jawabannya. Sekarang upaya manusia, upaya kita untuk melestarikan lingkungan atau peduli dengan lingkungan. Apa kira-kira upaya kita? Oh ya, silahkan David. Upaya kita dengan melestarikan lingkungan, juga menjaga alam dan melakukan penghijauan hutan seperti menanam pohon atau tumbuhan seperti itu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu untuk menjelaskan kerusakan alam. Yang kedua, yang ketiga, oke, sesuai dengan Alkitab, Kejadian 1 ayat 26, 1 sampai 26. Tapi Ibu minta untuk membacakan Kejadian 1 ayat 26 saja. Minta Siregar yang membacanya untuk kita semua. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, baik. Terima kasih Siregar. Yaitu Allah memberikan mandat kepada manusia, kepada makhluk hidup, terutama manusia, untuk menjaga dan mengelola alam sekitar ya. Kita akan masuk ke materi. Materi kita apa? Bahaya kerusakan alam. Apa yang dimaksud dengan bahaya kerusakan alam? Iya, bahaya
kerusakan alam, yaitu dampaknya itu dilakukan yang faktor penyebabnya yaitu dari alam sendiri dan manusia, perbuatan manusia ya, ulah manusia. Nah, selain itu kerusakan alam juga yaitu penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya alam seperti tanah, air, udara, kerusakan ekosistem, dan punahnya flora dan fauna ya. Apa saja bentuk kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita? Banjir, gempa bumi, letusan gunung Merapi, angin puting beliung. Pernah enggak mengalami angin puting beliung? Di sini ada enggak ciri-ciri angin puting beliung di tempat kita? Ada ya, cuman belum terlalu kuat ya. Banjir, siapa yang pernah merasakan banjir di sini? Banjir di mana? Di kampung. Seberapa tinggi airnya? Sampai 2 meter, 3 meter. 2 meter sampai 3 meter ya. Gempa bumi ya, dan letusan gunung itu bentuk-bentuk kerusakan alam yang faktor alam ya, dari faktor alam itu sendiri ya. Nah, sekarang kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Apa itu kerusakan alam yang dibuat oleh manusia? Pencemaran. Nah, pencemaran udara. Contohnya? Motor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan lain-lain. Yang pencemaran yang kedua, pencemaran air ya. Yang pertama, contohnya itu pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai atau laut. Yang ketiga, pencemaran tanah, yaitu limbah industri, penggunaan pestisida, dan pengolahan sampah yang tidak tepat. Itu pencemaran ulah manusia ya, yang pertama. Pencemaran ulah manusia yang kedua, apa itu? Penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah atau sampah tidak pada tempatnya, dan pembakaran hutan ya. Nah, kalau di Kalimantan sering kebakaran hutan ya, pembakaran hutan ya, dan hampir mau gundul juga ya hutan kita ya. Sekarang apa peran? Bagaimana peran makhluk hidup terhadap alam? Bagaimana peran makhluk hidup terhadap alam? Yang pertama yaitu memiliki peran untuk menjaga dan mengelola alam semesta, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, manusia sebagai gambar dan rupa Allah diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi ya, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 yang tadi ya, ayat firman Tuhannya. Dampak kerusakan alam yaitu menimbulkan penyakit pernapasan. Salah satu contoh sakit pernapasan itu apa? Sesak napas, asma ya. Terus apa lagi? Kanker. Nah, yang kanker ini yang paling berbahaya ya, dan lain-lain. Terus yang kedua, dampak dari kerusakan alam apa? Risiko bencana alam seperti yang sudah kita sebut tadi ya, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan ya. Yang ketiga, dampak kerusakan alam, kerusakan ekosistem. Yang keempat, ya, infrastruktur rumah, jalan dan jembatan dan lain-lain ya. Nah, untuk apa kita diberikan mandat untuk melestarikan dan peduli alam? Yang pertama untuk menjaga kelangsungan hidup, mencegah bencana alam,
Warisan generasi. Nah, warisan generasi ini maksudnya apa? Supaya anak cucu kita tetap menikmati udara yang segar, alam yang sehat, ya. Setelah itu apa lagi? Karena tanggung jawab moral dan etika. Tanggung jawab moral dan etika itu yaitu sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan, yaitu untuk menjaga dan mengelola alam, ya. Nah, setelah Allah memberikan mandat kepada kita untuk menjaga, mengelola alam dengan cara melestarikan dan peduli alam, upaya yang kita lakukan untuk mencegah kerusakan alam apa saja? Yaitu menghemat listrik, yang kedua mengelola sampah dengan baik, yaitu pemisahan sampah organik dan non organik. Apakah sudah kita lakukan di sekolah kita? Sudah, ya. Terus yang ketiga apa? Memelihara lingkungan alam dengan cara reboisasi dan penghijauan, pelestarian flora dan fauna. Yang keempat apa? Nah, meningkatkan kesadaran dan edukasi itu dengan cara yaitu mengadakan penyuluhan, partisipasi masyarakat, dan pendidikan lingkungan, ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ibu akan bagi 2 kelompok, ya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Ibu akan menayangkan gambar tentang kerusakan-kerusakan alam. Nah, ini gambar apa ya kira-kira, anak-anak? Apa? Penebangan liar, ya, penebangan liar. Kalau yang ini kebakaran hutan. Kalau gambar yang nomor ini tanah longsor. Yang ini gunung meletus. Selanjutnya gambar apa ini? Sampah, membuang sampah, ya, yang tidak pada tempatnya, ya. Setelah itu apa lagi? Pertambangan. Ini kira-kira pertambangan daerah mana nih? Kok sebesar ini gitu, ya? Papua. Mantap, ya, kalian tidak ketinggalan informasi ternyata, ya. Ini apa? Gambar apa? Lahan sawit. Kira-kira kalau lahan sawit itu bisa menyuburkan tanah enggak? Tidak, karena pohon sawit itu akan menyerap air di dalam tanah sehingga tanah itu akan menjadi gersang, ya, sehingga akan menyebabkan penggundulan lahan, ya, gitu, ya. Terus ini apa? Banjir, ya. Banjir akibat dari kerusakan alam, bahaya kerusakan alam, ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, ya, masuk ke dalam kelompok. Ya, silakan kelompok 1 yaitu Yayan, Depi, Rabel, Temi, Siregar, dan Abdal. Dan yang lebihnya kelompok 2, ya. Silakan membentuk kelompok. Ya, Ibu akan membagikan LKPD, ya. Nah, dalam LKPD kita yaitu terdiri dari 5 soal pilihan ganda,
dan 2 soal uraian ya. Ya, Bu. Dan Ibu akan membagikannya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, tadi sama-sama. Nanti dalam kelompoknya diutus ya 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, waktunya sebentar lagi ya. Sudah ya. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai ya. Ya. Kalau sudah selesai semua, kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang esai ya, yang uraian ya, hasil diskusi uraian di depan kelas ya. Yang pilihan ganda nanti kita akan bahas bersama, oke? Kelompok 1 dipersilahkan, siapa yang diutus? Bacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Dan teman-temannya yang kelompok 2 silahkan untuk menanggapi ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya. Pakai mic ya, silahkan pasang ke leher bajunya. Oke, sini dikit, sini dikit, sini dikit. Oke, silahkan. Beri salam dulu. Salam semua. Salam. Tuliskan deskripsi kerusakan lingkungan alas akibat eksploitasi gambar eksploitasi. Tuliskan juga contoh yang terjadi di wilayah kalian masing-masing. Hasil jawaban dari kelompok 1. Hasil jawabannya, iya. Penebangan hutan secara liar dan masif untuk kepentingan industri kayu, perkebunan maupun pertambangan telah menyebabkan deforestasi yang luas di berbagai wilayah. Akibatnya ekosistem menjadi terganggu. Jangan bertanya nanti ya, langsung ya. Jangan bertanya sama Ibu, langsung ya. Oke. Mungkin ada dari kelompok 2 yang ingin menanyakan. Kelompok 2, ada yang mau ingin ditanyakan ke kelompok 1, dipersilahkan. Angkat tangan dan berdiri ya. Saya ingin tanya, apa yang harus dilakukan untuk membuat kesadaran kita atau kesadaran masyarakat dalam menjaga alam? Apa yang kita lakukan untuk membuat masyarakat sadar untuk menjaga alam? Ya, mungkin ada teman yang bisa membantu. Bisa diulang pertanyaannya? Apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya masyarakat bisa sadar atau menjaga alam? Ya. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, melestarikan hutan dan mengurangi deforestasi. Yang ketiga, mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan. Ya, apakah sudah puas? Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Ya, silakan langsung aja. Langsung aja jawab, oke? Berdiri jawab, ngadep ke kawan yang bertanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, ini saya akan
menerangkan sedikit bahwasanya jika ingin menyatakan manusia tidak akan bisa sadar sebelum mereka merasakannya. Jadi ketika semua itu tergantung dari diri sendiri, bagaimana mereka bisa menjaga alam, bahkan merawat alam itu sendiri dengan cara kesadaran dan pikiran mereka sendiri. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2 menunjuk salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Energi terbuka. Sekian dari kelompok. Sekian presentasi kita pagi ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, Rio. Ya, kita akan membahas kembali ke kursi semula. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 ya, tentang bahaya kerusakan alam ya. Nah, dari kelompok 1 bahkan kelompok 2 tadi, yaitu kerusakan alam itu karena faktor alam dengan ulah manusia, dan cara mengatasinya tadi yaitu memisahkan sampah organik dan non organik. Dan setelah itu apa lagi? Mengadakan, dari kelompok 1 tadi yaitu mengadakan penyuluhan, pendidikan ya kan, untuk memberikan masukan kepada masyarakat ya. Sekarang kita akan membahas dari 5 soal pilihan ganda di LKPD kita. Lihat di lembaran kerjanya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kerusakan alam? Jawabannya apa? C ya. Ya, pintar. Yang kedua, kita akan membahasnya, yaitu berikut ini merupakan penyebab utama kerusakan alam akibat ulah manusia. A. Gempa bumi dan letusan gunung. B. Penebangan hutan secara liar. C. Proses erosi alami oleh angin. D. Pergantian musim. Dan E. Mendominasi alam. Jawabannya apa? B ya, yaitu penebangan hutan secara liar. Ya, silahkan kumpulkan hasil dari lembar kerjanya tadi ke depan. Silahkan kumpulkan ya. Lembar kerjanya di sebelah sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal evaluasi. Ini soal evaluasi ini mengerjakannya secara individu ya, sendiri-sendiri ya. Ibu akan bagikan. Jangan lupa nama ya, nama. Siregar nama, tolong. Jangan lupa nama, kelas ditulis, nama dan kelas. Nama dan kelas di atas ya, tulis ya. Ya, nama dan kelas ya, tulis ya di atas. Sudah semua? Ya, terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasinya. Begitu semangatnya pagi ini kalian mengikuti materi, yaitu tentang bahaya kerusakan alam ya. Kita bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan bahwa kerusakan alam itu sangat membahayakan bagi makhluk
hidup, ya kan? Dan kerusakan alam itu sebenarnya yang menyebabkannya bukan cuma faktor dari alam itu sendiri, tetapi dari ulah manusia sendiri, ya kan? Sehingga akibatnya banjir, bahkan terjadi juga apalagi tadi akibat ulah manusia, tanah longsor, penggundulan hutan, ya kan? Nah, itulah kalau seperti itu tindakan kita yaitu melestarikan dan peduli lingkungan alam, ya. Baik di sekolah maupun di rumah dan dimanapun kita berada, kita harus peduli dan harus melestarikan lingkungan alam, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon sembarangan, ya. Ibu akan memberikan tugas ya untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian membuat poster tentang kerusakan lingkungan untuk minggu depan. Dan minggu depan dikumpulkan poster hasil kerjanya di rumah ya tentang kerusakan lingkungan. Ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi yaitu keluarga Kristen. Jadi minggu depan kita belajar tentang keluarga Kristen ya, bagaimana keluarga Kristen dalam kehidupan masa kini ya kan. Nah, itu untuk pelajaran kita minggu depan. Sekarang kita sudah mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa, minta Sregar yang berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa yang baik. Dan setelah itu belajar kami dengan apa yang kami sama Amin. Terima kasih Sregar. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.